Dewa Medis Terkuat. Bab 285. Diam. Tepat saat Ling Jia dan Dong Mingchen menyelesaikan kata-kata mereka, Su Feng meraung marah. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah dokter yang tak tertandingi. Belum lagi aku, bahkan jika semua dokter di negara Yan dan bahkan seluruh dunia digabungkan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan jari kelingkingnya. Kau mengerti? Kalimat ini sontak membuat semua orang yang hadir ketakutan. Wajah Dong Mingchen tak dapat menahan diri untuk berkedut hebat. Apakah ini sebuah lelucon baginya? Tadi ketika Xiao Chen mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang pengobatan, wajahnya tampak meremehkan. Namun tak seorang pun menyangka bahwa dalam sekejap mata, ia akan menjadi dokter ajaib yang tak tertandingi. Tuan Ling menggigil dan berkata dengan ekspresi ragu. Itu tidak mungkin, bukan? Dia terlihat sangat muda, apakah dia bisa menjadi dokter yang hebat? Su Feng mencibir. Apakah kamu meragukan apa yang aku katakan? Tidak. Semua orang melambaikan tangannya dengan cepat, sungguh lelucon, siapa yang berani meragukannya? Dia menduduki peringkat keempat dalam daftar dokter ajaib negeri Yan. Su Feng berdiri dan berkata dengan hormat. Tuan Xiao, setelah terakhir kali, kekagumanku padamu bagaikan sungai yang mengalir deras. Akhir-akhir ini, aku memikirkanmu siang dan malam, selalu berpikir bahwa suatu hari nanti aku bisa bertemu denganmu lagi dan menjadikanmu sebagai guruku. Tuan Xiao, apapun yang terjadi, terimalah aku sebagai muridmu. Meskipun aku sudah tua, aku juga telah berlatih Qigong, dan aku pekerja keras dan cakap, dan aku jelas tidak kalah dengan orang-orang muda itu. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah semua orang tidak bisa tidak berkedut hebat. Gila, dunia ini benar-benar menjadi gila. Dokter super yang menduduki peringkat keempat dalam daftar dokter super negeri Yan ternyata ingin mengangkat seorang anak laki-laki biasa sebagai tuannya. Tapi sayangnya, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berniat menerima murid. Itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Lebih baik saya bermain kartu di waktu luang. Semua orang ketakutan. Apakah ini sebuah kesalahan? Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter super. Aku ingin menjadi muridmu, tetapi engkau memandang rendah aku. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Pada saat ini, semua dokter di rumah sakit ketiga, yang dipimpin oleh Dong Mingchen, merasa sangat terhina. Jika mereka jadi mereka, lupakan tentang menjadi murid Su Feng. Bahkan jika mereka hanya bekerja sebagai bawahan Su Feng dan cukup beruntung untuk mempelajari beberapa trik, itu akan cukup bagi mereka untuk menjadi terkenal. Tapi apa hasilnya? Sekarang Su Feng ingin menjadi murid Xiao Chen, tetapi Xiao Chen tampak jijik. Yang paling penting adalah Xiao Chen masih muda. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya berusia di bawah 30 tahun, kan? Dia sangat muda, bahkan lebih muda daripada banyak kepala departemen di rumah sakit. Ini hanya membandingkan dirimu dengan orang lain, sungguh menyebalkan. Su Feng memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Tuan Xiao, apakah benar-benar mustahil bagimu untuk membiarkanku menjadi muridmu? Bahkan jika kamu tidak perlu mengajariku apapun, selama aku mengingat namamu, aku akan mati tanpa penyesalan dalam hidup ini. Xiao Chen meliriknya. Jangan beri aku omong kosong itu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Setelah Su Feng menjadi murid nominal Xiao Chen, di masa depan, jika Su Feng gagal menyembuhkan pasiennya atau diganggu orang lain, Xiao Chen tidak akan pernah tinggal diam. Jika Anda peduli, Anda akan menjadi payungnya. Tidak peduli apapun, orang-orang akan mengatakan bahwa Xiao Chen tidak setia. Ini masalah yang sensitif. Su Feng menyentuh bagian belakang kepalanya dengan canggung. Tampaknya mustahil baginya untuk menjadi murid Xiao Chen. Sayang sekali. Pada saat ini, seorang perawat muda di unit perawatan intensif tiba-tiba berlari keluar dan berteriak. Din, ini gawat. Detak jantung Nona Ling mulai melambat. Dia sedang sekarat. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di keluarga Ling langsung berteriak, dan Dekan Dong Mingchen segera bertanya kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, saya tadi buta. Tolong jangan menaruh dendam kepada saya. Apapun yang terjadi, Anda harus menemukan cara untuk membantu keluarga Ling menyelamatkan anak-anak mereka. Nona Ling adalah satu-satunya anak dari keluarga Ling. Jika dia meninggal, keluarga Ling akan tamat. Anggota keluarga Ling juga berlutut dan memohon pada Xiao Chen. Tuan Xiao, apapun yang terjadi, tolong selamatkan putriku. Selama Anda menyelamatkan putriku, keluarga Ling akan melakukan apa saja. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata, tidakkah kau mau membeli pilku? Pilku dapat menyembuhkan semua penyakit. Harganya 10 juta per pil.
Pil ini menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, dengan kekuatan keluarga Lingmu, seharusnya tidak sulit untuk membeli pil, kan? Pil? Pil apa? Su Feng segera menunjukkan. Tuan Xiao, ramuan Anda tidak dijual di kota iblis. Xiao Chen tiba-tiba teringat. Oh, benar juga. Aku hampir lupa tentang ini. Dia menggunakan ramuan itu sebelumnya untuk mengendalikan orang-orang kaya dan menghadiri perjamuan keluarga Liu. Jadi, itu menyebar ke Kundi. Terlebih lagi, ada kontrol ketat terhadap pasokan barang ke dealer, jadi orang-orang di Shanghai belum banyak tahu tentang hal itu untuk saat ini, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak dapat membelinya. Karena dealer memiliki kontrol yang ketat, suatu tempat hanya dapat menjual kepada penduduk lokal. Sambil mengusap pelipisnya, Xiao Chen menghela napas panjang dan berkata, Dong Mingchen, ingatlah ini. Aku membantumu kali ini hanya karena kamu telah melakukan sedikit kebaikan padaku. Ingatlah ini di masa depan, jangan memandang rendah orang lain. Dong Mingchen mengangguk cepat. Ya, ya, ya. Terima kasih, Tuan Xiao. Saya pasti akan mengingat ini. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa mendatang. Kemudian, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke unit perawatan intensif. Su Feng dan yang lainnya segera mengikutinya ke unit perawatan intensif. Di ranjang rumah sakit, terbaring seorang gadis pucat yang cantik. Kulitnya pucat pasi, tetapi kecantikan wajahnya masih bisa terlihat samar-samar. Orang bisa membayangkan betapa cantiknya gadis ini ketika dia tidak sakit. Pada saat ini, ada sekumpulan memar hitam di antara kedua alisnya, yang terlihat sangat aneh. Xiao Chen mengangkat tangan kecilnya dan meliriknya. Kukunya juga menjadi hitam pekat. Tiba-tiba, dia tampak seperti zombie. Su Feng segera berkata, Tuan Xiao, hal ini pernah terjadi pada pasien lain dengan kondisi yang sama, dan saya sudah mengetahuinya. Jika ada bagian kuku atau bagian tengah alis yang menghitam, pasien akan meninggal. Hati semua anggota keluarga Ling bergetar, dan mereka segera berteriak dengan sedikit rasa cemas. Lalu apakah ada harapan untuk putri kita? Su Feng tertawa dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Xiao ada di sini. Sekalipun ketidakkekalan hitam dan putih datang, mereka tidak akan bisa membawa pergi Nona Ling. Anggota keluarga Ling akhirnya menghela napas lega, tetapi wajah Xiao Chen serius. Su Feng bertanya dengan hati-hati. Tuan Xiao, apakah Anda menemukan sesuatu? Bab 286. Virus. Saya juga pikir itu virus, tapi saya tidak tahu jenis virus apa itu. Itu virus kuno. Itu seharusnya jenis yang dibudidayakan oleh orang-orang modern menggunakan virus yang tersembunyi di mayat orang-orang kuno dari negara Yan ribuan tahun yang lalu. Karena seiring dengan perubahan zaman, gen manusia akan berubah, tetapi gen dasar pasti tidak akan hilang. Virus ini perlahan-lahan akan mengintai di tubuh manusia, secara bertahap menjadi aktif, dan akhirnya menjadi virus super. Antibodi dalam tubuh manusia modern semuanya melawan virus modern. Jika virus kuno ini tiba-tiba muncul, tentu tidak akan mudah untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Tetapi, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Su Feng dengan cepat bertanya. Tapi apa? Namun, secara logika, virus ini seharusnya tidak muncul secara acak. Pertama-tama, ini adalah virus kuno dan tidak memiliki aktivitas. Virus ini harus dibudidayakan menjadi strain hidup sebelum dapat membahayakan manusia. Selain itu, bahkan jika virus hidup dibudidayakan, seseorang harus memasukkannya ke dalam tubuh manusia agar virus tersebut dapat berefek. Bagaimana rangkaian langkah ini dilakukan? Tuan Ling menyipitkan matanya. Tuan Xiao, maksud Anda adalah seseorang dengan sengaja menggunakan virus ini untuk meracuni cucu perempuan saya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin, tapi kemungkinannya besar. Ibu Ling bertanya dengan cepat. Bisakah Anda mengobatinya sekarang? Xiao Chen mengangguk. Itu tidak masalah. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dahi Nona Ling, lalu mengetuknya pelan. Warna hitam di jarinya langsung menyebar cepat ke langit, lalu bergerak cepat ke alisnya, keluar dari tubuhnya, dan membentuk seekor cacing hitam kecil yang terus melompat. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan rasa kagumnya. Mereka sangat terkesan dengan keterampilan medis Xiao Chen yang luar biasa dan metodenya yang luar biasa. Tuan Xiao, Anda hebat sekali. Anda dapat dengan mudah mengobati penyakit yang sulit dan rumit seperti itu dalam hitungan menit. Anda bahkan lebih hebat dari dewa. Begitu Xiao Chen memikirkannya, serangga hitam itu berubah menjadi bubuk. Tidak perlu menyanjungku, ini hanya masalah kecil.
Aku masih ada urusan lain, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan pergi. Semua orang di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Inilah gaya master yang sesungguhnya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, tidak apa-apa. Namun begitu Anda mengambil tindakan, selesaikan saja semuanya. Setelah selesai, jangan berpura-pura keren, pergi saja. Hanya Dindong yang amat menyesal. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan memandang rendah orang lain dan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Xiao Chen segera turun ke bawah. Liu Yunxuan baru saja menerima perintah. Ketika dia melihatnya turun, dia tersenyum lembut. Bagaimana kabarmu? Apakah semuanya sudah selesai? Xiao Chen mengangguk. Tidak masalah. Ayo, sekarang saatnya kita melakukan urusan kita. Pasangan itu pergi ke biro urusan sipil di sebelah, mengisi informasi, memasukkan berkas, dan akhirnya mendapatkan 2 buku catatan kecil berwarna merah cerah. Saat mereka menerima buku catatan merah cerah itu, baik Xiao Chen maupun Liu Yunxuan tidak dapat menahan perasaan semakin dekat. Terkadang, makanan rohani yang dibawa oleh hal-hal yang tidak berwujud ini sungguh luar biasa. Kami akhirnya menyelesaikan semua upacara pernikahan kami berdua. Tidak mudah untuk melewatinya. Xiao Chen mengepalkan tangan kecil Liu Yunxuan. Liu Yunxuan juga sangat tersentuh dan menikmati momen hangat ini sepenuhnya. Hari ini sungguh berat, ayo kita makan besar. Baiklah. Aku akan menyewa kapal pesiar besar dan makan siang romantis denganmu. Di sisi lain, di rumah sakit, ketika Nona Ling terbangun, seorang dokter dengan penampilan biasa dan ekspresi dingin segera bersembunyi di kantornya dan menelepon. 2 menit kemudian, sebuah Toyota Lexus melaju ke sebuah bar kecil di pinggiran kota Magic City. Seorang pria kurus berjas keluar dari mobil dan berjalan memasuki bar. Begitu dia masuk, semua orang di bar itu keluar, hanya menyisakan seorang pria muda berusia 30-an. Han Guangjun, mengapa kamu begitu ingin meminta kami datang ke sini? Ada apa? Wajah pemuda itu berubah dingin, dan dia memecahkan kaca di tangannya di kaki orang itu. Guanggu. Bukankah kau bilang padaku bahwa virus yang dikembangkan oleh negara kepulauanmu itu unik? Kenapa? Bagaimana bisa virus itu diretas oleh orang lain? Pria kurus berjas, Guanggu, berbicara dalam bahasa Yan, tertawa dan berkata, Han Guangjun, jangan marah begitu. Virus ini dikembangkan oleh negara kepulauan kami saat itu dengan menggunakan orang-orang Yan Anda. Tidak ada yang bisa memecahkannya kecuali kami. Apakah informasi Anda salah? Jangan coba-coba mempermainkanku. Aku katakan padamu, Ling Ziqin sudah bangun, dan pada dasarnya sudah pulih. Orang-orangku melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Aku menghabiskan 40 juta untuk membeli virus darimu, dan sekarang aku ingin uangmu kembali. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Guanggu, namun dia segera menyembunyikannya. Han Guangjun, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Tidak seorang pun pernah mampu memecahkan virus kami, dan situasi yang kamu gambarkan adalah yang pertama kali. Biarkan aku menyelidikinya sendiri dan memberimu penjelasan. Jika tidak berhasil saat itu, aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu lagi. Saya harap Anda menepati janji Anda. Jika Anda berani mempermainkan saya jamin Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan kota sihir, apalagi meninggalkan negeri Yan. Jangan khawatir, aku akan menemui anak itu malam ini. Di arus bawah, semua sisi melonjak, dan saat malam tiba, malam kota ajaib dibangunkan oleh cahaya yang menyala lagi. Kekuatan mengejutkan semacam itu membuat orang merasa bingung. Di tepi sungai, beberapa mobil mewah perlahan-lahan mendekati tanggul. Beberapa keluarga saling memandang dengan ekspresi serius di mata mereka. Bos Bai, Anda juga di sini. Bos Ding, berhenti bicara. Aku sangat lelah. Saya tidak menyangka putra kami akan menyinggung Tuan Xiao. Dia benar-benar membuat kami sangat kesulitan. Apakah kamu sudah mengurus anakmu? Aku tidak punya itu. Lagi pula, dia anakku sendiri. Tapi, pikirkan baik-baik. Xiao Chen meminta kita datang ke sini hanya untuk mendapatkan uang. Kurasa kita akan banyak berdarah malam ini. Biarkan dia berdarah banyak, siapa yang membuat Xiao Chen begitu bangga sekarang? Tidak ada cara lain. Aku telah mengirim anakku ke luar negeri dalam semalam. Dia seharusnya berjemur di bawah sinar matahari di Hawaii sekarang. Ayo kita pergi dan lihat apa yang ingin dilakukan Xiao Chen. Kuharap dia tidak meminta terlalu banyak. Bersambung.